A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kakak ya bunda yang baik ya Allah? Sebelum saya masuk ke materi, tadi ada pertanyaan menarik gitu ya. Menarik dan lucu. Saya belum paham maksudnya apa, tapi apa kata kakak? Ini abang kayaknya, namanya Eko. Ustadz kok pakai sholawatan mancing ya? Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Maksudnya komen lagi gitu. Maksudnya mancing. YouTube nggak ada ya? YouTube nggak ada karena tim kita sedang di laut. Lagi cari ikan yang kemarin. Mancing. Mana yang tadi nanya sholawatan mancing maksudnya apa? Ustaz kok pakai sholawatan mancing ya? Allah nyuruh sholat, Allah tuh tidak sholat. Apa? Allah nyuruh sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah nyuruh puasa, Allah tidak puasa, karena dia tidak makan, tidak minum. Allah nyuruh kita berzakat, berinfak, bersedekah, Allah tidak melakukan itu dalam bentuk seperti yang kita lakukan. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ketika Allah menyuruh bersolawat, Allah melakukan tak? Allah melakukan. Jadi kenapa hari ini orang tanda kutip jadi anti sama sholawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu. YouTube tidak ada. Kasih tahu sama yang lain ya, saya tidak usah jawab lagi. Hari ini YouTube tidak ada, mungkin sama besok. Kita pakai ini dia, pakai TikTok, pakai Instagram. Dah itu aja. Tadinya mau pakai Friendster ya. Pertanyaan-pertanyaan antum kalau pas saya kebaca saya jawab ya. Ini yang di TikTok terutama banyak yang mungkin belum ngerti atau belum kenal sama saya. Saya tidak punya kewajiban harus menjawab karena ini bukan sesi tanya jawab. Ini juga bukan sesi jualan, ya. Kalau pas saya kebaca, Ustaz gimana menghadapi orang yang terlalu fanatik terhadap satu aliran? Perdebatan itu kata Rasulullah, walaupun antum di posisi benar, antum lebih baik menghindar. Mengalah itu bukan berarti kalah ya. Yang satu nih, antum diam. Jangan melawan. Kalau mau hebat, kalau mau keren, antum japri dia. Japri personal. Saya pernah minta maaf sama orang japri personal karena dia nyerang saya di sosmed. Waktu itu masih zaman ini kayaknya, zaman wesel lah waktu itu. Sosmed itu wesel ya. Waktu itu untuk kirim duit ya. Pokoknya adalah dia nyerang saya di sosmed. Pokoknya saya salah gitu. Dan saya bilang
Saya japri dia karena saya punya nomor WA beliau. Saya japri dia. Assalamualaikum titik. Tidak saya sebutkan jenis kelaminnya. Saya minta maaf. Saya salah. Kakak benar, sebut Bang. Abang benar. Saya salah. Tahu jawabannya apa? Ya tidak bisa gitulah. Maksudnya? Iya saya bilang saya ngaku salah. Saya tidak bela diri, saya salah. Antum yang benar. Ya tidak bisa langsung gitu. Jadi kakak maunya apa? Masih saya simpan kalau salah. Jadi saya bingung gitu. Saya minta maaf. Tak ada bilang. Jadi saya minta maaf, lalu dia bilang, tidak boleh kayak gitu. Terus gimana? Aku tinju kau atau? Aku nih Melayu gak gitu. Suka gak Melayu tuh? Hobi. Apa? Berdebat, carot, caci maki orang, nelanjangi orang pakai kata-kata tuh. Boleh belajar privat sama saya. Gimana caranya caci maki Sigit sampai dia mau bunuh diri? Bisa, ada ilmunya. Gimana bikin kakak-kakak di belakang tuh putus asa langsung mau bunuh diri? Itu ada ilmunya saya. Kalau sekedar caci maki orang, apa gitu kalau body shaming, caci maki fisik gitu? Insya Allah saya masih ada ilmunya. Menghubungkan dengan bapak, dengan mama gitu, ada masih ilmunya. Saya tahu dosa saya. Jadi kalau kata orang Melayu apa? Carot. Dan saya tahan untuk tidak itu, lalu saya putuskan minta maaf. Dan Masya Allah, Tabarakallah, beliau tak mau gitu. Saya minta maaf. Jadi gini bahasanya, aku nih pengen kau ngelawan bah gitu. Aku nih pengen kau tuh debat dulu gitu loh. Kau ini cepat benar nyerah, gitu loh maksudnya tuh. Mesti ada perlawanan. Si ada. Apa kata si dahulu? Si ada. Dia tuh pengennya tuh berdebat gitu. Sedangkan saya udah di posisi malas nak berdebat. Budak-budak yang tak terima. Kami tak terima. Ustadz begitu kan, saya bilang saya terima. Apa? Saya terima. Nah orang-orang gitu tuh yang konfrontatif, yang suka tanda kutip nyerang, itu bisa jadi benar, bisa jadi karena memang pelampiasan gitu. Dia tuh sedang punya masalah di A, di B, di C gitu ya. Sehingga lagi cari tempat untuk melampiaskan. Dan yang saya temui, mudah-mudahan saya salah gitu ya, yang saya temui lebih dari 50% atau sebagian besar itu bukan marah karena kesalahan atau memarahi sesuatu karena memperjuangkan kebenaran, enggak. Dia sedang mencari pelampiasan. Memang dicarinya korban. Betul enggak? Kata dia, ini orang suka ngalah nih, kata dia. Kebantai lah kau. Ini suami tak pandai bantah. Dah, makin jadilah dia jadi hantu. Kan saya bilang, kenapa hari ini rumah tangga pada cekcok? Suami tak punya telinga. Apa? Suami tak punya telinga. Catat nanti tenang. Suami tak punya telinga. Nah, termasuk yang kemarin saya bilang CO, caper online. Bayangkan ya, ruang-ruang private, hal-hal yang harusnya itu pribadi, sekarang menjadi konsumsi publik. Hai guys, aku lagi malam pertama nih. Jaga malam. Satpam. Otak kita ini kemana? Kan satpam tuh Mas Agus. Lantas apakah orang yang mengalah harus siap-siap jadi samsak?
samsat, ya kan? Bagian yang dihina dan dimarah-marahi. Coba pelajari ilmu universitas kehidupan. Cacian manusia tidak membuatmu hina, pujian manusia tidak membuatmu mulia. Kalau tahu rumus dasar, tenang. Ini mau ngaji apa mau tiktokan? Coba fokus ceramah, biarin soal live tiktok mah. Ini maksudnya nasihatin netizen atau nasihatin saya gitu. Kasih tahu, Ustaz gitu. Jadi satu, suami tidak punya telinga. Yang kedua, di rumah, ya kan, di rumah istri itu yang saya bilang macam naik lampir itu, sudah tidak ada sensor, udah mulutnya bibirnya itu. Jadi mulailah dia berpikir, kayaknya kalau aku tidak balik lebih aman, kalau tidak kena telepon lebih aman. Kan kalau perempuan nelpon ke perempuan 21 menit 45 menit, itu perempuan nelpon perempuan. Bisa curhat, bisa gosip, bisa gibah, bisa lambe turah. Daya. Tapi kalau istri nelpon ke suami, itu 21 panggilan tak terjawab. Kalau kakak ngerasa sering nelpon suami dan sering tak diangkat, alasannya template, lagi rapat, tadi handphone di silent, dalam tas, atau jangan-jangan memang sengaja tak diangkat. Karena begitu nelpon kantor pusat, ibu pejabat, Kapolda, kepala polisi dapur. Wah, itu panjang ceritanya tuh. Jadi kalau sampai tidak diangkat, itu dia sebenarnya pengen ngangkat, cuma bingung. Kalau aku angkat nih, walaupun tidak di loudspeaker, suara itu bisa dengar 3 kampung gitu. Jadi di UK atau Universitas Kehidupan ini, kita belajar bagaimana ikhlas, ridho, sabar itu jadi makanan hari-hari kan. Tuh, yang di TikTok bilang kalau diangkat langsung jadi korban. Saking bergegarnya kondisi itu, kalau diangkat langsung jadi korban. Gitu tulisannya, saya tidak salah baca. Diangkat, ANKAT, tidak pakai G kan, hilang dah G nya. Langsung, LANSUNG, jadi korban. Bergegar mungkin kawan ngetik atau istri di sampingnya nih. Masya Allah. Tadi budak-budak Angga lapor, Ustaz, rumah tangga begini-begini. Saya bilang, iya, itu riset saya 2013-2014. Kenapa? PHK, penyakit hutang keluarga. Nanti bawa buku misal miskin, keliling, kasih suruh baca mereka. Di situ ada jawabannya. PHK tuh, di situ jawabannya. Tapi tahap 1 ya, saya baru bahas tahap 1. Insya Allah ini buku kedua sudah saya selesai revisi. Insya Allah nanti ada Mustahil Miskin yang kedua, lanjutan dari Mustahil Miskin 1. Karena Mustahil Miskin 1 itu baru mukadimah. Nah Mustahil Miskin 2 ini udah agak masuk
lebih detail di mana puncak masalahnya. Jadi salah satu hal penting dalam hidup ini yang memang kita harus belajar berulang-ulang berkali-kali adalah yang kemarin dipakai sama Pak Dokter, yaitu BBM dengan BBI. Walaupun BBM sudah tidak ada, tapi BBM itu penting sekali. Apa tuh BBM? Banyak muhasabah. Kenapa hati aku tidak tenang ya? Kenapa piutang tak tertagihkan? Kenapa hutang tidak lunas-lunas? Kenapa di kantor selalu ada ya? Istri diberi modal dagang, Ustadz, dibuat sibuk agar berkurang pengawasannya terhadap suami. Bolehlah Ustadz, pakai tanda tanya. Ini gimana cara jawabnya nih? Bolehkah atau bolehlah? Pak, Mama ke mall ya. Mama di mana? Sudah di mall. Itu minta izin atau notifikasi? Nggak ada istri kayak gitu, nggak ada ya, tenang ya, jangan baperan antum ya, nggak ada. Yang kalaupun ada tuh udah lama mati ya, matinya tuh udah ini dah. Yang baru join Instagram, yang baru join TikTok, nanti tanya sama yang udah kenal sama saya ya. Jadi saya nggak klarifikasi berulang-ulang tentang siapa saya, karena saya pun nggak cari muka, nggak cari nama, ini lagi cari bekal mati. Kalau antum suka, antum lanjut belajar. Kalau enggak ada masalah ya. Cari yang lain yang menurut antum lebih pas dengan selera antum. Dah, BBM banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak istighfar. Kita sekarang lihat ayat. Saya mau bahas sama antum. Ayat ini udah pernah saya bahas lama, tapi saya mau ulang supaya nanti connect ke ayat sebelumnya. Oke ya. Kita buka ayat Quran surat ke Ar-Rum, surat Ar-Rum 30 ayat 6. Ini udah pernah saya bahas dan sudah pernah jadi video juga. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Udah pernah saya bahas, udah pernah jadi video juga. Saya masih ingat ayat ini. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Itulah janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Seolah-olah mafhumul mukhalafahnya, saya mau bahas lebih detail. Itulah janji manusia, dan manusia pasti mengingkari janjinya. Gini cara baca ayat ini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia tidak tahu kalau janji Allah itu benar, dan dia lebih percaya sama janji manusia sendiri. Bagaikanlah orang lemah berharap sama orang lemah. Paham kira-kira? Si miskin meminta kepada yang miskin, si perlu meminta kepada yang lebih perlu. Hanya karena mobilnya lebih mewah, hanya karena rumahnya lebih besar, dianggap lebih kaya, padahal lebih banyak masalahnya. Kau juga tak tahu. Yang satu nih pakai mobil apa adanya, santai, ketawa-ketawa di mobil sama istri sama anak. Yang satu nih berkelahi sama anak sama istri, tak teguran. Satu pakai mobil satu pakai mobil itu. Kalau satu istrinya, kalau dua, istri satu pakai mobil yang satu, istri dua pakai mobil satunya, dia seorang lah pakai mobil seorang. Apalah guna punya dua istri nih, kata dia. Kayak tak punya istri jadinya aku nangis. Kok jadi kesini materinya? Nanti yang punya lebih dari satu marah ke saya, baper.
Saya pernah diserang orang tuh gara-gara bahas ini. Kalau kumpul sama kawan ceritanya gagak. Begitu berdua kuncup kawan. Do you understand kuncup? Layu lentoy. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi manusia selalu ingkar. Walakinna aktsaran nas, sebagian besar manusia. Berarti yang tahu banyak atau sedikit? Yang percaya sama janji Allah banyak atau sedikit? Dikit. Sedikit sekali yang percaya sama janji Allah itu. Apa tanda-tanda dia percaya sama janji manusia? Allah bilang di ayat 7-nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Tanya dia tentang ilmu-ilmu dunia, tentang ilmu fashion, ngerti. Ilmu baju, ngerti. Ilmu makanan kuliner, ngerti. Apa yang lagi trending di YouTube, tahu. Apa yang trending di TikTok, ngerti. Apa yang lagi trending di dunia otomotif, paham. Pokoknya update lah beliau. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Jadi kalau ngomong tuh meyakinkan sekali gitu. Begitu dia cerita. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Masukkan dalam modul ente nanti kan. Begitu bahas pilar dakwah yang kedua kan setelah birrul walidain kan Al-Qur'an. Anak-anak tuh suruh buka kayak saya ngetes kita-kita waktu baca Quran tuh. Cek gitu. Udah tua-tua berjilbab, umur belas-belas tahun banyak yang tak bisa baca Quran. Coba cek. Fakta atau mitos? Nggak usah tanya tajwid. Udah pasti tak ngerti lah, fix. Tak usah tanya tajwid. Suruh baca ya. Kecil Ustaz dia kata dia. Apa yang kecil? Ini yang rajin-rajin di TikTok, di Instagram nih. Coba cek ya, baca Qurannya masing-masing ya. Ada 3 grade. B baik, C cukup, A ancur. Apa? Terus dia nyalah-nyalahkan gitu. Oh, kenapa hidup saya belum baik gitu? Kenapa? Itu sudah ada di 8 ayat santri itu, Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang baca Quran, siapa yang kami datangi kitab, berikan kitab kepadanya, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Talayat selu itu tilawah. Beda sama qira'a yaqra'u qiraah, beda. Talayat selu artinya membaca Al-Quran dengan kualitas bacaan yang benar. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada ha di belakangnya Mukhtar. Betul tak? Banyak orang bacanya idza jaa nasrullahi wal fath. Ha hilang. Berarti dia sedang merubah Quran. Padahal fat itu tidak ada artinya. Tapi kalau fataha, ada ha di belakangnya, fatah. Itu berarti dia sedang menyebutkan apa yang Allah firmankan. Idza jaa nasrullah. Jaa itu mad wajib muttasil, 6 harokat, tidak boleh dieditkan. Idza jaa nasrullah, salah. Ja-nya harus panjang. Jaa nasrullahi wal fath. Terus ada satu huruf lagi yang suka dihilangkan orang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir pakai ro saja, itu artinya beristighfarlah kamu. Tapi kalau wastaghfirhu
ada ha di belakangnya. Tadi kan ha kecil, ya kan? Wastaghfir itu perintah Fir'aun. Hai Sigit, istaghfir, beristighfarlah kamu. Nah, itu wastaghfir. Tapi kalau wastaghfirhu, minta ampunlah engkau kepada dia. Itu bahasa Arab, satu dia huruf hilang artinya. Berapa banyak tuh imam salah baca tuh. Ditegur marah. Pak, salah tadi bacanya, Pak. Kau belum lahir aku udah jadi imam di sini. Alah. Entah siapa yang salah. Ah, gitu lah kira-kira. Ku tak tahu. Gitu kata TikTok ya. Belajar. Dulu tajwid tanya sama Bang Abu ya, Bang Abu ya. Waktu zaman-zaman kita masih setengah orang yang ikut di sini ya. Nah, 1,5 yang join tuh. Karena yang satu ini datang tapi tidur gitu loh. Itu namanya 1,5 orang. 3 orang sini nih. Kami sama Bang Abu tuh baca satu-satu kan Bang Abu? Baca satu ayat, bedah tajwidnya. Itu dulu SMK tuh. Mikir terus gimana caranya supaya orang mau datang. Rupanya dikasih COVID sama Allah. Dah habis. Akhirnya belajar kita kenal sama Zoom. Kenal sama apa? Zoom. Bagaimana kalau yang baca imamnya sholat bacaannya salah? Siapa yang nanggung dosanya? Imamnya. Makanya mau jadi imam tuh belajar betul-betul. Ada laki-laki di sini, ada laki-laki enggak di sini? Ada yang laki-laki? Kita wajib jadi imam. Enggak bisa ngelak kita, selama jenis kelamin kita laki-laki, kita wajib jadi imam dan harus bisa. Jangan sampai istri kita hafal bacaan sholat kita. Waladhdallin. Pasti qul huwallah nih. Ah kan, udah aku bilang pasti qul huwallah. Idza jani. Kan idza jani. Idza zulzilat. Ada waktu kita mumpung masih jomblo tuh belajar baca Quran. Saya yakin perempuan-perempuan tuh mau diimami sama laki-laki yang bagus baca Quran itu. Kelompok-kelompok mereka. Yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Betul baca Qur'annya, betul tilawahnya, betul lah imannya. Berarti mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau tak betul baca Qur'annya, ayo, berarti tidak beriman. Orang beriman apa namanya? Orang beriman namanya kafir. Berarti kalau tak bisa baca Quran dengan benar, bukan saya yang ngomong. Ustadz kan guru ngaji kampung, 1 bulan bayar berapa? Berapa mampunya? Tak mampu bayar saya. Nanti saya sebut angkanya kakak pingsan nanti. Makanya saya sudah berhenti minta bayar sama manusia. Terbatas bayaran manusia tuh. Udahlah terbatas, suka ditunda, suka diukep-ukep, itu nyakitin hati tuh. Beliau tuh sudah saya bantu loh. Semenjak dia tuh dulu tuh belum ada apa-apa beliau itu. Sekarang ini udah terkenal, ini tuh saya yang bantu beliau. Allah matilah aku. Jadi yang berjasa untuk kehidupan saya itu beliau itu. Cuman lah. Dah. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang tidak baca itu dengan benar, maka kata Allah mereka itulah orang-orang yang rugi. Buka bisnis bangkrut, buka usaha babak belur. Ya kan? Buka bisnis nyungsep, buka usaha masuk parit, ada ya kendalanya tuh. Coba cek baca Quran. Nanti level selanjutnya setelah tadi zina, birrul walidain, masuk tahap selanjutnya cek baca Quran. Lihat. Nah, itulah kenapa kita bikin program ngapel tuh.
Masih nggak ngapel tuh? Ngaji pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Sopir. Apa? Pelan-pelan Pak Sopir. Dah? Clear ya? 1, 2, 1 ya. Kita lompat boleh enggak? Kita lompat kemana ya Man? Kita lompat ke surat Ar-Rum tadi 30. Dari ayat 7 tadi. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sibuk numpuk-numpuk rumah, beli apa bahasanya itu investasi ya. Ya kan? Beli rumah. Ya kan? Investasi bahasa mereka kan? Nanti untuk masa depan. Belum mati dia, anaknya udah berkelahi. Aku nanti ngambil rumah itu ya. Mana bisa? Aku kan anak pertama, kata anak. Ya Allah, bapaknya langsung stres. Apa bapaknya apa? Stres. Suturok. Apa? Suturok. Hamba gila bapaknya. Habis itu anaknya kerja, titipkan cucu. Tak ada liburnya orang tua tuh. MC, ngomong cucu. Berkelahi, rebutan warisan, rebutan ini. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang tadi saya bilang, dia pikir dia bisa menyelamatkan. Dah, kita lihat ayat 9. Ayat 9 kita langsung lompat di situ. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Ayat ini intisarinya gini. Yang kau kerjakan sekarang tidak ada apa-apanya. Kalau kau bilang kau kerja keras, umat terdahulu lebih kerja keras daripada kau. Mereka hidupnya 100 tahun, 200 tahun. Mereka dulu tidak ada kayak kita pencet keluar air panas. Ada mama-mama zaman dulu di sini yang mohon maaf ngurus bayinya tidak pakai pampers, tidak pakai popok, masih pakai kain lampin. Beol cepret anaknya, nyuci kain, jemur. Hai mama-mama zaman now yang bilang ribet banget sih punya bayi ini, suami aku tuh gak pernah pengertian, gak bantu. Kau kawinnya kawinnya intensif, Januari kawin, Maret dah lahir. Kan udah cepat dah tuh. Udah motong waktu berapa bulan. Ya kan? Kawinnya bila? Januari, Maret dah lahir. Ya kan? Percepatan. Jadi ini nikah intensif namanya apa? Nikah intensif. Terus belah, sesar, nanti marah, baper. Belum selesai aku ngomong nih, tunggu bentar. Aku gak bilang sesar itu lebih hina, enggak. Cuma lebih mahal ya. Sesar. Memang kondisi tidak memungkinkan Ustaz. Oke, baik, sesar. Dah. Habis itu, begitu lahir, dah fasilitas sudah banyak. Ada kemudahan-kemudahan. Dulu mau bikin susu air panas, mama kita tuh ngerebus air dulu kan. Pernah dengar yang namanya termos yang pakai kaca dalamnya? Kalau pecah cering gitu, itu dipakai kaca dalaman termos itu yang dipakai untuk main kelayang. Saya dulu bagian numbuk kaca termos. Ada yang pernah kecil dulu? Mana mau beli gelasan tak belum ada duit. Bikin seorang numbuk kaca termos tuh sampai halus, karena kaca termos itu tajam sekali.
tahan panas kan? Termosnya warna merah, ada tulisan kaligrafinya, tulisan Cina maksudnya. Pernah enggak? Ada yang pernah kecil enggak? Tutupnya tuh pakai kayu, dibungkus pakai kain warna putih, tahu? Nah, ya. Pernah kecil rupa kita nih. Tutup situ. Nah, jadi simpan air panas tuh di termos mama gitu tuh. Tuangkan dulu ini. Kebayanglah susahnya. Jadi kalau kita ngerasa hari ini kita udah susah, udah ini, mana? Nggak kayak dulu lah. Sekarang mau masak, tak sempat masak, tinggal buka HP, bisa masak di handphone. Sampah. Makanya gas tuh 3 bulan tak habis-habis. Nanti bilangnya gini, habis kami masak pun suami tak makan, Ustaz. Dah salah suami. Pokoknya berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan, gitu caranya. Catat. Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan. Udah, tidak usah nyalahkan keadaan, salahkan pasangannya. Pasti ketemu tuh. Pasangan kau memang tak ada betul, memang salah semua. Begitulah cara Dasim. Jadi tahu enggak, kalau lah misalnya seandainya bisa nengok nih, jin atau iblis yang paling banyak nganggur sekarang ini Dasim. Apa kerja Dasim? Bikin orang cerai, bikin rumah tangga cerai. Tahu Dasim tuh kalau lagi nongkrong tuh ngumpul di mana gitu, mungkin di jembatan Tayan sih lagi nongkrong. Tahu pula di nongkrong, kata Dasim, tak perlu aku ikut campur, dah pandai dah cerai seorang. Autopilot bro, kata dia. Ngapain Sim? Lagi santai, kata dia. Kau tak kerja ke? SOP kau kan bikin orang cerai. Oh, tak ada turunnya aku dah cerai seorang dia, kata dia. Maka quotesnya tadi apa? Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan. Suami saya Ustaz, kurang ajar gitu Ustaz. Nah, kata perempuan. Begitu tanya sama perempuan, begitu tanya sama laki-laki, gimana Bang? Bahagia tak nikah sama istri yang sekarang? Lama benar jawabnya. Ada di belakang Ustaz. Tak rekam handphone saya tuh. Bes. Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan pasangan. Udah gitu. Dasim lagi di pantai sekarang dia. Lagi santai. Ngapain Sim? Healing bro, kata dia. Healing, Dasimnya kok healing. Lihat apa kata Allah, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Kau jalanlah ke muka bumi ini, lihat orang-orang yang sebelum-sebelum kau tuh yang sudah dibantai Allah, sudah dimusnahkan Allah. Kaum Gayung, tahu kaum Gayung? Gayung itu? Nah, yang pernah ada satu desa di Indonesia ini, desa Legetang, kampung Legetang. Nah, Legetang, betul. Cari jadi YouTube, Legetang. Hilang satu dusun itu dalam satu malam. Hilang, pindah. Apa dilakukan warganya? Zikir, sholawatan? Enggak. Berapa banyak jenazah-jenazah para gayung-gayung itu yang di rumah sakit terlantar 1 hari, 2 hari sampai busuk jenazahnya. Tidak ada yang rawat. Mana yang katanya ham-ham tuh? Mana yang katanya itu hak asasi? Justru kami menentang itu. Nah, sebentar lagi dapat peringatan nih. Supaya kau hidup sehat. Hidup sehat itu hakmu. Diurus jenazah itu adalah hakmu sebagai orang Islam. Kau mau ke mati jenazahmu diperlakukan macam bangkai, tidak disolatkan, tidak dimandikan? Mana dia mau urus jenazahnya itu? Tanya di rumah sakit tuh. Kalau udah kena HIV, kena itu, ketahuan dia tuh lagi bete itu, tak ada yang ngurus jenazahnya. Teman-temannya mana datang jenguk, meramput, tak ada. Tanya sama tukang ini, kasih tahu sama keluarga-keluarga, saudara-saudara.
Nggak diurus jenazahnya. Saya dapat laporan berapa kali tuh, Ustadznya. Jenazahnya sampai busuk, nggak ada yang mau ngurus. Dan mohon maaf ya, rata-rata yang kayak gitu-gitu tuh busuk-busuk jenazahnya, menyeramkan matinya. Mohon maaf, lubang belakang itu yang harusnya tempat keluar itu sudah tidak ada sensor lagi, kan udah sering kena busuk kan. Itu mohon maaf ya, keluar kotoran tuh macam ya, kalau kata tuan guru tuh PLT, penyuka lubang tit gitu. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwatan. Orang-orang dulu lebih kuat, lebih hebat, lebih produktif, bisa nebang hutan. Tengok, tanya sama nih aki gitu. Apa kerajaan aki dulu wan ngerimba buka hutan dia berapa hektar wan? Adalah sih dan banyak. Begitu tengok sujung mata mandang kebunnya aki. Kan bang, pakai apa nih aki sampai situ? Bekayo sampan. Nah, mak pakai sampan bisa pergi pagi, sore dah balik rumah dah. Alangkah jauhnya kita pakai motor yang berjam-jam. Macam mana nih aki dulu tuh? Katanya sih ada bacaannya katanya. Sekali kayu tuh 2-3 pulau sampai gitu. Doanya Allah barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Katanya gitu. Kan katanya, saya tidak hidup waktu itu. Datang pagi bang ya, saya sore itu udah sampai lagi dah. Bahari dah sampai di rumah lagi. Kita naik motor tuh, jauhnya ke Aki sampai situ wan, sampai di situ. Naik sampan. Pertanyaan culun kan, ada buaya wan, ada ketemu ini. Biasa ketemu iya. Orang ngantuk siang-siang tuh ditegur, kau udah sana ngacau aku katanya. Ya kan? Kita ketakutan. Kan ada bunyi-bunyi apa kadang-kadang di hutan tuh kan? Sana ngacau aku. Kau makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Sana ngacau. Diam sih kayak kita mak diajak ngomong. Bener loh, dimarahin. Betul lah bang? Kalau orang Sambas tahu. Ini aki itu masuk. Aku ndak ngacau kita nih. Sana ngacau aku. Fase Ustadz bahasa Sambas. Mama saya orang Sambas. Dah aku padahkan. Jadi Melayu ngelotok saya nih. Ayang Melayu Pontianak, Mama Melayu Sambas. Jadi Melayu kuadrat, apa dan ape. Ya aja orang kita juga salah. Ada darah Sambas, ada darah Melayu, cocok lah dia. Diajak berkelahi, oh suka. Diam sih kita, sana ngacau aku. Macam-macam kau yang lakak, diancam begitu. Macam-macam kau selesaikan. Ngeri nak yakin-yakinnya. Sekarang terbalik-balik, tauhidnya rusak. Tabe, datuk nenek, numpang lewat. Bodoh balik lah, kau tak boleh gitu ya. Permisi numpang lewat toh, datuk, tak boleh. Gara-gara kalimat itulah jin tuh jadi suka sama kita. Gara-gara kalimat itulah jin tuh jadi makin berani. Dia tuh takut tak berani sama kita. Karena kita takut, dia berani. Permisi datuk nenek, numpang lewat. Tintin klakson 2 kali. Apa cerita? Kau baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu langit dan bumi ngelindungi. Allah dan para malaikat melindungi. Siapa mengajarkan tabik datuk nenek itu? Tidak ada. Nenek datuk cucu numpang. Siapa yang mengajarkan itu? Tidak ada. Baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim dan seterusnya itu baca. Mau masuk kamar, masuk rumah, antum pergi safar nginap di hotel, apa bukanya? Begitu buka hotel atau buka ruangan, Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu caranya masuk, itu yang benar. Begitu antum masuk kamar, misal kamar hotel atau penginapan atau antum dibawa kemana gitu,
tempat-tempat yang antum tidak pernah masuk. Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu antum ucapkan itu, jin yang ada di dalam kamar itu, yang jin kafir akan bilang tidak ada tempat tidur kita di sini. Ini nanti mau masuk ke camp, mau masuk ke resort, masuk apa tuh? Assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nggak ada ya. Ini saya belum bahas, baru bahas rezeki, sifat dan zat. Saya belum bahas tentang syirik-syirik dalam kehidupan sehari-hari. Kemusyrikan-kemusyrikan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi tuh lewat jembatan klakson 2 kali, tabek datuk nenek, makan pakai penglaris. Makan di restoran yang restorannya tuh pakai penglaris. Kena tuh gitu. Banyak sebenarnya yang masih bisa kita bahas. Daya, kita lanjut lagi. Masih ada waktu? 5 menit lagi ya. Kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul ardo wa amaruha aktsara mimma amaruha. Jadi orang-orang zaman dulu tuh bercocok tanam, mengelola lahan, belah gunung. Antum cari istana-istana raja-raja terdahulu, itu gunung dipahat. Apa yang dipahat? Batu tuh dipahat, batu tuh. Cuma adalah tuh ceritanya. Gunung dipahat, jadi istana, jadi rumah. Orang sekarang kan bikin pakai kayu. Mereka tuh gunung bulat gitu dipahat. Cemana tuh bikinnya ya? Nggak ada scaffolding tuh, nggak ada. Nggak ada eskavator. Kok bisa sama tiang-tiangnya? Tonton tengok tuh di daerah-daerah apa Mesopotamia, ada di Mesir, ada di apa namanya? Astagfirullah, lupa yang kemarin ada untung datang ramai-ramai itu. Membelah gunung jadi istana. Tuh lihat, aktsaro mimma amaruha, atharul ardo, mereka mengolah bumi, memakmurkannya melebihi dari apa yang kalian hari ini makmurkan. Petra ya, Petra. Jordan. Nah ini Petra juga sama. Nah ini coba lihat. Tuh Petra. One day in Petra, Jordan. Yes. Jazakumullah khair. Ada untung kemarin kesini kan? Inilah bukti bahwasanya mereka amaruha aktsaro mimma amaruha. Jadi teman-teman, kita harus akui ya, kita di zaman sekarang ini lebih malas daripada orang terdahulu. Enggak usah bantah ya. Kita sekarang lebih malas. Minum air kelapa aja sekarang jadi sasetan. Air kelapa jadi sasetan. Orang dulu mau minum air kelapa manja. Kita udah tinggal beli di depan pun masih tak sempat. Jam tangan mahal tapi tak punya waktu. Berapa jam tangan kawan tuh mahal tuh, ya kan? Tinggal punya waktu enggak? Ya, sepakat kita? Orang zaman dulu lebih rajin daripada orang sekarang? Betul enggak? Bikin air panas tinggal pakai dispenser. Mandi dulu ngerebus air. Sekarang sudah ada water heater. Tinggal geser mau kanan mau kiri. Kiri dingin, kanan panas. Ada yang enggak ngerti marah-marah. Bagus enggak ada gayungnya kata dia. Di hotel dicari gayung, saudara-saudara. Ngapu katanya udah kesemprot berkali-kali tak bisa hilang tainya nih kata dia.
Enggak pakai semprot pintar, pencet tombolnya, crek gitu. Seng, oh gitu rupanya gitu. Ada orang tuh masih hidup sampai sekarang. Dia BAB. Selesai. Kok lama benar kawan dia lah WC sebiji. Kita ngantri bertiga kan. Ngapa tak keluar-keluar boy? Nah tak bisa dah kata dia. Udah aku semprot dah kata dia. Jadi alat untuk cebok itu disemprot sama dia. So gitu. Kenapa tak masuk? Malah berderai budak tuh kata dia. La ilaha illallah. Kan tadinya dia satuan kan, jadi eceran jadinya. Dari satuan jadi eceran. Ya kan? Letin aku semprot nih kata dia. Ini ya tombolnya betua, warna putih bening apa warna silver tuh. Ini namanya flash. Coba pencet lah gitu kan. Seng gitu. 2 putar. Oh gitu caranya. Di kampung saya tak ada. Di mana ente biasa buang? Jamban kata dia. Oh pantas lah. Kalau jamban kan ikan juara yang nangkapnya kan? Siapa yang pernah beol di sungai ada di sini? Ada pernah? Dia kan itulah lakukan lupakan tuh jatuh hilang dia. Nggak usah ditengok-tengok lagi. Ah jauh dah dia. Udah ada dah ikan-ikan yang menyelesaikannya gitu ya. Nah cobalah tengok. Pas ngomong-ngomong kayak gini nih ramai 900 orang. Diajak merapot suka orang-orang nih. Ya Allah. Habis itu udahlah satu beol kan, yang di belakang mancing. Habis itu makan lah ikannya. Enak Ustaz, ikannya garing kata dia. Sidak sangau tuh ada. Sidak ulu, sintang, skadau. Saya udah pernah tinggal di daerah situ. Sanggau, Skadau, Balai Karangan, Sintang, Putus Ibau. Udah saya udah rasakan dah semua. Bergizi katanya. Ada waktu kita ketawa Ustaz. Iya. Paham saya. Saya tahu hidup antum dah susah dah. Begitu dah tanggal 20 dah nih. Udah mulai jengap-jengap dah. Jadi lucu memang. Jadi yang ngerti tuh ketawa-ketawa tadi tuh pasti dia dah tua dah tuh. Jadi memang ya begitulah. Jadi udah paham ya. Orang zaman sekarang nih diakui atau tidak, ya kan diakui atau tidak, lebih malas ketimbang orang terdahulu. Betul. Orang terdahulu tuh Masya Allah tabarakallah, buka sawah, ya bertani. Dah. Waja'athum rusuluhum bil bayyinah. Setiap umat itu datang rasulnya, utusan-utusan Allah memberikan peringatan dengan tanda-tanda yang jelas, ya kan? Kasih ayat-ayat Allah, dikasih slide hidup. Apakah mereka percaya? Tidak. Mereka tidak percaya. Fama kanallahu liyazlimahum. Tolong garis bawahi kalimat ini. Jadi intisari dari pengkajian kita hari ini, setelah kita ngomongkan kemana-mana tadi, ngomongkan gayung, ngomongkan ini, ngomongkan itu, ngomongkan ikan seluang, ikan juara, ya. WC terpanjang di dunia. Antum tolong catat dan ingat-ingat baik-baik. Wa fama kanallahu liyazlimahum. Tolong dikasih garis bawah. Baca sama-sama ya. Fama kanallahu liyazlimahum. Garis bawahi. Sekali lagi pakai istilah Quran. Fama kanallahu liyazlimahum. Apa istilah Qurannya? Fama kanallahu liyazlimahum.
Apa artinya famakanallahu liyazlimahum? Allah sama sekali tidak menzolimi mereka. Karena biasanya orang-orang yang sedang punya masalah ngomongnya gini, Tuhan tuh tidak sayang sama saya, Ustaz. Kenapa Tuhan kasih saya ujian seperti ini? Ujian ke azab? Hah? Kau ngerasa sedang diuji atau kau tak tahu diri? Coba bilang. Kau sedang diuji atau sedang tak tahu diri? Ayo jawab jujur. Kalau pakai kaidah ini, famakanallahu liyazlimahum, mana yang benar? Hah? Ustaz, suami saya itu begini, macam kau udah betul ya, kan gitu enaknya. Tapi kan tidak semua orang bisa terima kalau kena gitu kan. Ustaz, istri saya itu begini, Ustaz, alah macam kau udah laki-laki betul ya. Kau tengok kelakuan kau macam laki-laki, bukan macam laki-laki. Kau dimalu-malukan korps laki-laki ya. Cari nafkah tak bisa, jualan malas. Apa keahlian kau ni? Nafkah lahir tak ada, nafkah batin tak ada. Apalah fungsi kau jadi laki-laki itu? Marah, baper, mana mau dengar? Makanya yang banyak pengajian itu ibu-ibu. Mana ada pengajian bapak-bapak? Orang kopi ya. Ya jawab jujur. Kalau pakai kaidah fama kanallahu liyazlimahu, Allah sama sekali katanya tidak menzolimi mereka. Ayo, mana yang benar kira-kira? Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan. Nanti jadi quotes, dibikin jadi instastory. Abang kakak SMK ini tidak untuk nunjuk muka orang. Kalau abang kakak masih bilang gini, cobalah istri aku dengar materi ustadznya, berarti itu belum sehat abang kakak. Karena rumusnya yang saya pelajari waktu dulu di kantor, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka Allah akan perbaiki sekelilingmu. Waktu dulu saya cuma hafal ya, karena ustadznya semangat sekali ngajarkannya. Aslih nafsaka yasluh lakan nasu. Terus ya gitu. Dijelaskan sedikit. Perjalanan waktu saya dapat 479 itu. Oh, dapat lagi ini 30 ayat 9. Fama kanallahu liyazlimahum. Mudah sakit, mudah tumbang, mudah baper, mudah tersiksa, mudah terserang penyakit, dan seterusnya. Apakah Allah menzaliminya? Tidak sama sekali, kata Allah. Aku tidak pernah zalim. Aku ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul tak? Terus kau sering sakit tuh, sering tumbang, jangan-jangan pribadimu yang memang sakit, hatimu yang sedang sakit. Kau masih nyimpan dendam, kau masih benci sama orang, kau mudah kesal. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Alhamdulillah nyimak SMK sambil nyetrika, setrikaan saya beres setumpuk. Alhamdulillah. Jadi saya adalah teman nyetrika Anda. SMK, teman nyetrika. Apa SMK? Teman nyetrika. Alhamdulillah pahala tuh. Luar biasa tuh kalau suami pakai baju untuk sholat, dipakai anak. Dan banyak orang bilang kan, Allah tuh tidak adil. Kenapa saya yang diuji begini? Harusnya tuh dia. Antum cek masa-masa lalu. Pernah tidak dulu zolimi orang? Pernah tidak dulu nyakiti orang? Pernah tidak tulisan kita tuh menyakiti hati orang? Pernah tidak postingan kita menyakiti hati orang? Pernah tidak statement-statement kita menyakiti hati orang? Kalau sekarang mungkin 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, atau setahun kemudian dibalas Allah, cepat-cepat muhasabah. Buat kakak-kakak yang hari ini sudah masak, ya, sudah nyetrika, sudah ngepel, masya Allah, famakanallahu liyazlimahu.
amal soleh kakak, amal baik kakak untuk melayan suami, nyiapkan pakaian untuk anak, nyiapkan sarapan untuk keluarga, pasti dibalas sama Allah. Ustaz, yang pasangannya tidak begitu gimana Ustaz? Sabarlah, mungkin dia punya kelebihan di tempat lain, pasti ada kekurangan, ya kan? Mana ada pasangan sempurna, tak ada. Saya pun belajar juga untuk memperbanyak melihat kekurangan dalam diri. Makanya TMS itu saya bahas 2 minggu lebih kemarin itu kan. TMS, apa TMS? Tunjuk muka sendiri, tunjuk muka seorang atau orang. Dah, ya ulang kaidahnya. Fama kanallahu liyazlimahum fama kanallahu liyazlimahum fama kanallahu liyazlimahum fama kanallahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Masya Allah. Tak pakai istilah Quran ya. Jadi nanti disederhanakan bahasanya enggak. Allah tuh sama sekali tidak pernah jahat sama kita. Makanya guru saya, beliau bilang ASK, Allah sayang kita. Itu kalimatnya tuh. Supaya orang mudah memahaminya, kalimat fama kanallahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun itu diterjemahkan dengan satu kalimat yang mudah dipahami, Allah sayang kita. Karena Allah sama sekali tidak pernah menzalimi. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nanti bertentangan. Yang bikin salah itu kan dia. Siapa yang bikin lubang akan masuk ke dalamnya. Ya kan? Siapa yang membuka peluang, dia yang akan terjebak di dalamnya. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang membuat lubang akan masuk ke dalam lubang yang dia buat. Siapa yang menzalimi akan dizalimi. Siapa yang menyakiti akan disakiti. Begitu rumus di dunia ini abang kakak. Itu bukan karma ya. Dalam Islam tidak ada karma. Di dalam Islam namanya sunnatullah. Apa namanya dalam Islam? Sunnatullah. Apa sunnatullah itu? Kalau kau berbuat baik, kau pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau kau berbuat buruk, kau juga pasti dibalas dengan keburukan. Semoga Allah bimbing kita, Bang Kakak, kasih langkah kita ini untuk bisa melakukan kebaikan sampai akhir hayat. Ya, berdoa sama Allah, semoga Allah izinkan kita bisa melakukan banyak-banyak kebaikan, banyak-banyak kemaslahatan, dan itu semua dilakukan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya melakukan kebaikan, saya melakukan apapun dalam kehidupan saya, dari mulai subuh ini Allah, pagi ini Allah, SMK ini Allah, sampai nanti aku tidur nanti malam, lillahi ta'ala. Coba niatkan ya Allah, saya niatkan apapun yang saya lakukan hari ini ya Allah, sekecil apapun kebaikannya, kemaslahatannya, kebaikan apapun itu, langkah, mata berkedip, mulut bicara, jalan, duduk, baring, buang air besar, buang air kecil, semua saya niatkan ibadah untuk Engkau ya Allah, lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Lillahi ta'ala, semoga yang kita lakukan ini juga menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan menjadi wasilah penggugur semua dosa-dosa kita di masa lalu. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap amal baik yang kita lakukan, kemaslahatan apapun yang kita sedang lakukan, semoga ini bisa jadi langkah kita untuk semakin dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum abang kakak. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk saya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Disehatkan Allah, disembuhkan Allah segala penyakit. Juga mohon doa untuk Bunda Uung, semoga selalu sehat ya, dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah. Anak-anak saya Kak Iya, Ara, Fayat, Fatih, tolong doakan supaya jadi anak yang soleh ya, anak yang taat dengan syariat Allah, supaya kami juga sekeluarga bisa jadi keluarga yang baik sesuai dengan yang Allah mau.
Doakan juga mama saya, Wawa, dan ibu saya di Lampung. Tolong doakan semoga kami sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insya Allah saya mendoakan abang kakak semuanya dengan doa yang sama, bahkan lebih. Semoga dimudahkan dalam segala urusan ya, sehat, lancar, berkah, dimudahkan. Ada hajat niat baik dalam hati, semoga Allah kabulkan dengan cara yang terbaik. Kalaupun Allah belum kabulkan, saya yakin Allah ganti dengan yang lebih baik ya. Allah ganti dengan yang lebih baik, Allah ganti dengan lebih banyak, Allah ganti dengan lebih berkah, Allah ganti dengan yang jauh lebih mendatangkan kemaslahatan. Dan mudah-mudahan abang kakak semuanya, kita semuanya istiqomah sampai jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin Allahumma amin. Insyaallah abang kakak yang paskas, insyaallah kita ketemu di paskas bahagia ya. Insyaallah paskas yang lulus ya, yang lulus ujian hati, ujian mental, ujian perasaan. Insyaallah kita akan ketemu di Bogor di paskas bahagia. Karena ujiannya bukan cuma waktu ya, ujiannya bukan cuma waktu. Banyak yang ujiannya di sini. Aku nih, apalah aku nih, siapalah aku nih. Itu gelap. Oke, semoga Allah mudahkan, berkah selalu. Makasih banyak abang kakak. Sampai jumpa di paskas bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka.